Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuara Fikriku Pratama dengan NIM 124210. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan tujuan untuk memenuhi syarat kelulusan di ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan sampah. Maka dari itu saya ingin menerangkan tentang pengelolaan sampah. Di sini ada penilaian kondisi awal. Apa jenis dan volume sampah yang dihasilkan di sekitar tempat mahasiswa setiap hari? Di sini jawabannya kalau jenis sampah di tempat tinggal saya sendiri yakni sampah organik, anorganik, dan sampah kertas. Volume sampah yang dihasilkan di tempat tinggal saya setiap harinya kurang lebih 1 kg. Lalu, bagaimana sistem pengelolaan sampah saat ini di area tempat tinggal mahasiswa? Apakah ada fasilitas daur ulang yang tersedia? Di sini jawaban saya adalah sistem pengelolaan sampah di area tempat tinggal saya menggunakan sistem bank sampah dan bekerjasama dengan masyarakat sekitar yang mana diadakan bank sampah ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sampah di kalangan tempat tinggal saya dan masyarakat sekitar agar meminimalisir pembuangan liar yang bisa mengakibatkan rusaknya lingkungan dan membuat tempat sampah sesuai jenis sampahnya, memanfaatkan sampah organik menjadi kompos atau pupuk. Untuk fasilitas daur ulang sendiri di area tempat tinggal saya yakni mendaur ulang yang bisa digunakan kembali seperti pot bunga, tas dan plastik, paralon bekas dijadikan tempat hidroponik, dan banyak sampah lainnya yang bisa didaur ulang tergantung yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pemahaman tantangan. Apa saja kendala utama dalam pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Kendala pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal saya adalah pengelolaan sampah yang kurang memadai atau kurangnya pekerja sampah. Tidak itu saja, alat untuk pengelolaan sampah yang jarang digunakan pekerja sampah dikarenakan banyaknya sampah yang bertumpuk di TPS. Oleh karena itu, di kendala pengelolaan sampah di sekitar tempat tinggal saya sangat minim sampah yang dikelola. Seperti itu. Pemahaman tantangan, ada pertanyaan lagi. Sejauh mana kesadaran dan partisipasi penduduk setempat, termasuk mahasiswa, dalam upaya pengelolaan sampah? Di sini saya memiliki jawaban. Kesadaran dan partisipasi masyarakat di daerah saya 50%. Kenapa saya bilang 50%? Karena masyarakat yang kurang pengetahuan tentang sampah dan kurangnya sosialisasi tentang masalah pengelolaan sampah di daerah saya, jadi mengakibatkan banyak case-case yang menyebabkan masyarakat itu kurang aware terhadap pengelolaan sampah, seperti itu. Di sesi pengembangan solusi, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pengumpulan dan pemrosesan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Di sini saya memiliki jawaban. Cara meningkatkan efisiensi sampah dengan cara mendatangi ke setiap rumah masyarakat dan meminta sumbangan dana untuk kebersihan sampah di sekitar desa dengan waktu sebulan sekali. Untuk pemrosesan sampah sendiri di sekitar tempat tinggal saya, yakni pekerja sampah tiap hari subuh mendatangi Untuk pemrosesan sampah sendiri di sekitar tempat tinggal saya, yakni pekerja mendatangi rumah per rumah di setiap subuh masing-masing dengan menggunakan sepeda motor dengan bak yang di belakangnya dan dibawa ke TPS untuk dipilah dan dipilih, seperti itu. Apa saja metode inovatif untuk mengurangi produksi sampah, seperti strategi pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang? Untuk metode inovatif untuk mengurangi produksi sampah sudah disebutkan di atas dengan cara menggunakan bank sampah menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, dan mendaur ulang sampah yang bisa didaur ulang agar bisa menghasilkan uang, seperti itu. Dan di sini saya menjelaskan tentang strategi komunitas, bagaimana mahasiswa dapat berkolaborasi dengan penduduk setempat untuk memperbaiki pengelolaan sampah di lingkungan mereka. Di sini jawaban saya adalah dengan cara mengajak masyarakat untuk gotong royong membersihkan sampah-sampah yang bukan pada tempatnya serta membersihkan lingkungan sekitarnya. Maka dari itu, dari hal yang sekecil ini bisa membantu untuk pengelolaan sampah yang ada di sekitar masyarakat di desa saya.
Apa peran teknologi informasi dalam memfasilitasi partisipasi komunitas dalam inisiatif pengelolaan sampah? Di sini saya memiliki jawaban. Peran teknologi ini sangat penting. Karena apa? Dan sangat dibutuhkan karena peran teknologi ini untuk membenahkan masyarakat untuk menggunakan yang mana. Contohnya teknologi yakni HP bisa membuat sistem aplikasi khusus pengolahan sampah dan bisa berkomunikasi untuk mengajak masyarakat yang lainnya untuk sadar kebersihan diri sendiri. Jadi contohnya adalah ketika nanti itu ada sampah yang kurang bersih atau gimana diangkut ke TPS, itu bisa dikomunikasikan lewat orang yang bersedia untuk membersihkan. Setiap bulannya adalah kita istilahnya kita gaji atau kita bayar untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di setiap rumahnya warga, seperti itu. Terus juga lebih mudah berkomunikasi ketika nanti adanya sampah yang setidaknya bisa dipakai atau bisa didaur ulang, itu bisa dikomunikasikan lewat handphone, seperti itu ya. Itu gunanya teknologi dalam pengelolaan sampah. Kebijakan. Apa saja kebijakan yang bisa diterapkan oleh pemerintah setempat atau lembaga pendidikan untuk mendukung upaya pengelolaan sampah yang lebih baik? Di sini saya memiliki jawaban. Kebijakan pemerintah setempat melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai dan melakukan edukasi pengelolaan sampah serta sosialisasi penggunaan sampah agar kesadaran masyarakat meningkat supaya tidak sembarangan membuang sampah. Kenapa saya memiliki jawaban tersebut? Karena menurut saya untuk case-case terhadap plastik yang sudah diolah seperti itu, jadi warga-warga bisa menggunakan tempat yang tidak sekali pakai. Contohnya ketika nanti ada membeli makanan atau membeli minuman, dia bisa menggunakan gelas atau membawa sendiri untuk dikasihkan jarak dari antar rumah, dan yang penjual kan juga tidak jauh, seperti itu. Bagaimana kebijakan tersebut dapat disesuaikan untuk mengatasi tantangan spesifik di sekitar tempat tinggal mahasiswa? Saya memiliki jawaban di sini adalah kebijakan dapat disesuaikan dengan cara menerapkan sistem yang sudah berjalan melalui cara berkelanjutan. Edukasi dan kesadaran. Bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik di kalangan mahasiswa dan penduduk setempat? Saya memiliki jawaban, yaitu dengan cara memberitahu ke penduduk setempat untuk memilah dan memilih sampah organik dan non organik ke tempat sampah yang sudah dibedakan dengan warna ciri khasnya masing-masing. Contohnya ada plastik untuk sampah, itu warnanya kuning. Plastik untuk organik warnanya hijau, anorganik warnanya biru, seperti itu ya. Jadi dengan dibedakannya warna-warna seperti itu, mungkin dengan lebih mudahnya warga-warga itu untuk memilih sampah, seperti itu. Jadi mana yang bisa didaur ulang, mana yang bisa, itu akan lebih mudah, seperti itu ya. Apa saja program edukatif yang bisa diimplementasikan untuk mengejar emisi daur ulang dan pengurangan sampah? Program edukatif yang baik yakni Sabtu Bersih, yang mana Sabtu Bersih ini program yang sangat baik untuk penduduk sekitar agar menemukan dan memilah sampah yang ada di lingkungan sekitarnya. Sampah yang terkumpul harus dipilah sesuai dengan jenisnya. Kenapa kita mengambil waktu Sabtu atau Minggu? Sebenarnya saya kurang menentukan untuk hari Minggu ya, karena kadang-kadang orang hari Sabtu juga ada, hari Minggu masih baru lowongannya itu hari Minggu karena banyak yang bekerja juga, seperti itu kan. Sama plastik seperti gelas atau botol minuman dan bungkus makanan harus dikumpulkan sendiri agar bisa disalurkan ke bank sampah yang menampung sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan membuat grup peduli lingkungan di sekitar desa kita. Nantinya akan diisi dengan kegiatan penyuluhan mengenai dampak sampah plastik sampai dengan aksi nyata untuk turut mengurangi penggunaan plastik. Apabila program ini semakin berkembang, maka seluruh desa yang berdekatan juga bisa ikut terlibat dalam aksi peduli sampah. Karena mengapa kita harus membuka pikiran masyarakat untuk oh iya ya, ini saya harus peduli sampah, saya harus dalam artian itu aware dalam penggunaan sampah plastik gitu kan. Jadinya nanti kedepannya akan di penyuluhan ke warga agar betapa pentingnya aware terhadap pengelolaan sampah, seperti itu.
Studi kasus dan perbandingan. Apakah ada contoh sukses pengolahan sampah di komunitas atau negara lain yang bisa diadaptasi? Menurut saya, negara lain yang bisa diadaptasi yakni negara Swedia, karena pengolahan sampahnya sangat bagus dan baik untuk diadaptasi, yang mana pengolahan sampah Swedia ini menerapkan pen sistem merupakan penghargaan dalam bentuk uang untuk setiap masyarakat yang menyerahkan botol atau kaleng bekas ke bank sampah, yang sekaligus berfungsi sebagai pusat daur ulang. Lebih dari 50% sampah di Swedia dibakar dengan temperatur tinggi untuk menghasilkan energi listrik dan panas. Hasil pembakaran sampah tersebut juga dimanfaatkan untuk bahan konstruksi jalan. Sekarang jumlah sampah di bank sampah Swedia berkurang drastis hingga harus mengimpor sampah dari negara tetangga sebagai sumber energi. Keren ya. Jadi mereka itu mengimpor sampah dari luar negeri untuk membawa ke negara mereka supaya mereka mendapatkan sumber energi untuk bahan bakar tadi. Bagaimana komunitas lain mengatasi tantangan yang sama, dan apa yang bisa terjadi dari mereka untuk mengatasi tantangan tersebut, yakni dengan kesadaran kita sendiri dari buang sampah sama memilih dan memilah sampah sendiri, dan sistem negara Indonesia tentang pengolahan sampah harus diubah total agar bisa melewati tantangan sampah yang tambah hari tambah meningkat. Itu bisa. Pengembangan teknologi. Bagaimana teknologi baru dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya pengolahan sampah di sekitar tempat tinggal mahasiswa. Teknologi baru dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi sanitary landfill di TPA Manggar. Ini sebagai contoh ya. Dengan adanya teknologi ini, maka TPA ini tidak berbau karena teknologi ini mampu menghancurkan sampah dan mengubahnya menjadi gas dan menambah lahan kapasitas untuk teknologi pengolahan sampah. Apa saja inovasi terkini dalam teknologi daur ulang dan pengolahan sampah yang dapat diterapkan? Inovasi teknologi dan daur ulang ini mengelola sampah yang dapat diterapkan melakukan penghematan atau kebiasaan menggunakan bahan-bahan yang susah didaur ulang. Pengolahan sampah juga bisa dilakukan untuk membuat kreativitas dari sampah menjadi penghasilan uang, dan bisa juga mengaplikasikan ke sekolah-sekolah agar para remaja atau bahwasanya sampah itu akan berdampak bahaya kalau tidak ditangani dengan baik. Dan terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah saya kata atau belibet dalam pembicaraan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yofi pamit di sini. Terima kasih.